Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke satu soal kedokteran. Sini kita akan bahas setiap videonya satu soal dan selalu berprogres. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi genitourinary. Ya. Nah, ini soalnya. Wanita 34 tahun datang dengan keluhan demam menggigil sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan nyeri pinggang kiri. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/80, nadi 90 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, dan didapatkan nyeri ketok costovertebrae. Pemeriksaan urin didapatkan urin estrase positif, nitrit positif, leukosit 5/lapang pandang besar, eritrosit 3/lapang pandang besar. Apakah diagnosis pangling mungkin pada kasus ini? Seperti biasa, kita berikan waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Oke, jadi jawabannya apa? Iya, pyelonefritis akut. Nah, berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2019, pyelonefritis yang tanpa komplikasi itu masuk ke kompetensi 4. Artinya, lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinis dan penata-laksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas. Nah, jadi apa ini pyelonefritis akut? Jadi pyelonefritis akut adalah peradangan pada ginjal dan pelvis di bagian ginjal. Ada gejala klinisnya, yaitu pasien dengan pyelonefritis akut datang dengan gejala menggigil, demam, dan nyeri sudut costovertebrae. Nah, terus sering disertai dengan gejala lower urinary tract symptom seperti dysuria, nyeri ketika berkemih, frekuensi, jadi buang air kecilnya lebih sering, dan urgensi, jadi anjang-anjangan kalau kata orang awam, itu nggak bisa nahan kencing. Nah, dan memang biasanya pyelonefritis akut ini terjadi karena awalnya ada infeksi saluran kemih, jadi dari bawah dia naik ke atas hingga ke ginjal. Pada pyelonefritis ini bisa terjadi sepsis dan 20-30% itu akibat infeksi urin. Nah, pada urinalisis itu biasanya menunjukkan adanya leukosit dan sel darah merah di urin. Seperti pasien tadi ya, ada leukosit dan sel darah merahnya. Lalu pada pemeriksaan darah didapatkan leukositosis, peningkatan sedimentasi eritrosit, dan peningkatan kadar protein C reaktif. Nah, biasanya organisme penyebab yang paling umum itu adalah Escherichia coli ya, Escherichia coli. Nah, pada 70-80% kasus. Lalu ada bakteri lain seperti Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, dan Citrobacter. Nah, pada pasien-pasien yang diabetes dan inkontinensi urin, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya pyelonefritis akut. Nah, pada imaging didapatkan, ya walaupun jarang diperlukan CT scan, itu tapi secara akurat dapat menunjukkan temuan dan mengkonfirmasi diagnosis pyelonefritis. Nah, pada pyelonefritis akut ini jadi terjadi penyempitan arterial perifer pada ginjal dan mengurangi perfusi dari segmen ginjal. Sehingga pada pemeriksaan CT scan itu terdapat defek perfusi yang bersifat segmental, multifokal atau difus, dengan ditandai adanya area kepadatan yang berkurang. Seperti pada gambar ya, itu kepadatannya berkurang ya, densitasnya yang harusnya putih dia menjadi lebih gelap. Nah, itu karena adanya penyempitan arterial perifer pada ginjal. Nah, selain dengan CT scan bisa dilakukan dengan USG ginjal. Tapi USG ginjal ini hanya bisa melihat apakah ada obstruksi saluran kemih atau tidak. Bukan untuk melihat apakah ada inflamasi pada ginjal atau adanya infeksi. Nah, selain dari pyelonefritis akut, ada namanya pyelonefritis emfisema.
Nah, pyelonephritis emphysema ini adalah infeksi necroticans ditandai dengan adanya gas dalam parenkim ginjal atau jaringan perinefrik. Dan sekitar 95% ini pasien ini adalah pasien yang menderita diabetes. Dan wanita 6 kali lebih berisiko terjadi dibanding dengan pria. Faktor lain selain diabetes itu ya penyakit yang imunosupresi, lalu ada gagal ginjal, obstruksi ginjal, dan ginjal polikistik. Pasien dengan pyelonephritis emphysema datang dengan demam, nyeri pinggang, dan muntah yang gagal dalam penanganan awal dengan antibiotik parenteral. Jadi gejalanya hampir mirip dengan pyelonephritis akut, tapi dia nggak mempan dengan antibiotik parenteral. Kadang ditemukan pneumaturia, yaitu adanya gas pada urin, dan bakterinya yang masih paling banyak sama ya, E. coli 66%, ada Klebsiella pneumonia 26%, dan Proteus pseudomonas. Nah, diagnosis pyelonephritis emphysema itu dibuat setelah pemeriksaan radiografi. Gas di atas ginjal yang terkena dapat dilihat pada foto polos abdomen, pada foto polos ginjal, ureter, dan kandung kemih. Lalu dalam pengelolaan pyelonephritis emphysema, kontrol glukosa darah yang cepat dapat membebaskan obstruksi sangat penting, selain resusitasi cairan dan antibiotik parenteral. Prognosis dari pyelonephritis emphysema ini akan menjadi buruk ketika tingkat kreatininnya tinggi, yaitu lebih dari 1,4 dan jumlah platelet itu kurang dari 60.000 per liter. Kadang-kadang diperlukan drainase perkutan karena dapat mempercepat resolusi infeksi dan meminimalkan morbiditas dan mortalitas dari infeksi. Nah, selain itu ada pyelonephritis kronik, yaitu infeksi ginjal yang berulang. Jadi pyelonephritis akut yang berulang sehingga menyebabkan jaringan parut pada ginjal, atrofi pada ginjal, dan insufisiensi ginjal. Nah, diagnosisnya ditegakkan dari radiologis ataupun pemeriksaan patologi dibanding dengan gejala klinisnya. Karena memang biasanya pasien-pasien pyelonephritis kronik ini tidak bergejala, terutama pada dewasa itu tidak bergejala. Nah, tapi mereka punya riwayat ISK yang sering, yang selalu berulang. Lalu jaringan parut ginjal yang disebabkan oleh ISK jarang terlihat pada ginjal orang dewasa. Nah, kadang memang kebetulan ditemukan pyelonephritis kronik ini, nggak sengaja ditemukan, karena memang tidak ada gejala. Nah, itu. Sekian kita pembahasan dari pyelonephritis. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita manfaatkan, bisa kita terima, dan kita selalu ingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.